Selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau sore hari ini kita berjumpa kembali di satu acara, yaitu Biblical Night. Satu acara yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan, oleh orang yang percaya, orang Kristen yang mau maju di dalam Tuhan, yang mau mengetahui lebih banyak lagi akan firman Tuhan, terutama apa yang kita harus lakukan di dalam dunia ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada sore hari ini kita akan mendapat bahasan sesuatu yang amat pribadi, yaitu hati nurani. Hati nurani, apa itu sama dengan suara hati? Apa itu sama dengan bagian hati kita yang paling dalam, yang suka kita dengar pada saat kita akan melakukan sesuatu. Nah, pada sore hari ini kita akan dengar penjelasan yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu hati nurani ditinjau dari firman Tuhan. Sebab itu mari kita akan mulai pertemuan kita, Biblical Night kita pada malam hari ini. Kita akan mulai bersama-sama dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami dapat kembali belajar bersama-sama firman Tuhan di dalam Biblical Night tentang hati nurani. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau senantiasa memakai para hamba-hamba Tuhan yang menerangkan hal ini di dalam Biblical Night atau banyak peristiwa yang lain, khususnya pada sore hari ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat dari surga. Engkau memberikan urapan secara luar biasa, sehingga apa yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Mari kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memimpin seluruh acara ini dari awal hingga selesai. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan bersama-sama dengan kami semua menerangkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara semua. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik. Kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, kita percaya Tuhan turut campur di dalamnya. Saudara, malam hari ini kembali kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui Biblical Night pada malam hari ini. Dan selama 4 bulan ke depan, dalam 4 bulan ke depan, kita akan bersama-sama membahas tema utama, yaitu honesty, yaitu kejujuran. Dan kita akan melihat bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadi pribadi yang jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bulan-bulan yang akan datang kita akan membahas kejujuran dari segi-segi kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita akan mulai tema kita dengan pembahasan mengenai prinsip-prinsip Alkitab tentang kejujuran. Saudara, di dalam masyarakat yang modern, kejujuran itu menjadi hal yang sangat sulit untuk kita temukan. Padahal kejujuran itu adalah sebuah dasar di dalam kekristenan dan juga sangat menentukan kehidupan moral di dalam suatu negara. Kejujuran yang konsisten tidak terjadi dengan begitu saja. Bahkan di kalangan orang Kristen, baik itu di dalam tempat kerja kita, baik itu di sekolah kita, baik itu di kampus kita, baik itu di rumah tangga kita, kejujuran bukanlah hal yang gampang untuk kita lakukan. Dan hampir secara otomatis kita melakukan atau mengatakan dusta-dusta kecil yang setengah kebenaran saja yang kita katakan. Dan kebanyakan masyarakat memakai cara-cara yang licik dan tersembunyi dan mendorong kita untuk menerima definisi baru atas kata-kata kejujuran. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang Kristen dapat menunjukkan kejujuran dalam
bidang-bidang kehidupannya. Kita bisa yakin bahwa Alkitab memberikan jawaban yang dapat dilaksanakan berhubungan dengan dilema-dilema yang kita alami. Dan juga memberikan petunjuk-petunjuk yang dapat dipakai untuk menjalankan hidup dengan kejujuran. Dan kita akan masuk ke dalam tema pembahasan kita mengenai kejujuran. Kita akan lihat terlebih dahulu cara Allah membimbing orang percaya di dalam kebenaran atau kejujuran. Yang pertama yaitu Allah membimbing melalui Alkitab. Sudah jelas yang pertama yaitu Alkitab. Firman Allah menjadi sumber petunjuk bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini terdapat perkataan-perkataan Tuhan, terdapat bimbingan-bimbingan Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Alkitab merupakan sebuah petunjuk yang mutlak untuk setiap bidang kehidupan kita. Mencoba menemukan kehendak Allah tanpa Alkitab, kalau kita mencari kehendak Allah tanpa dengan bantuan Alkitab ini, kita diibaratkan seperti seseorang yang mau menerbangkan pesawat. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan untuk menerbangkan pesawat ini, tapi kita hanya dengan keyakinan kita naik ke pesawat, kita masuk ke bagian pilot, kita pencet semua untuk menjalankan pesawat tersebut, dan apa hasilnya? Hasilnya semuanya berantakan. Kita nggak akan mendapatkan apa-apa, kita nggak akan menjadikan pesawat itu bisa terbang dengan baik, tapi yang terjadi bisa hal-hal yang di luar yang kita inginkan. Yang kedua yaitu Roh Kudus. Allah membimbing melalui Roh Kudus. Mengikut sertakan Roh Kudus di dalam mencari petunjuk bukanlah suatu proses yang bersifat mistik atau tidak pasti. Bagaimana kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab? Yaitu dengan bimbingan dari Roh Kudus. Mungkin ketika kita baca Alkitab kita nggak ngerti apa maksud dari ayat tersebut. Tetapi dengan kita meminta bimbingan dari Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan membimbing kita, memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita dapat memahami apa maksud dari ayat yang telah kita baca di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk setiap kita orang Kristen untuk selalu mempelajari dan membaca Alkitab, sehingga ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan memahami dengan jelas apa maksud dari Roh Kudus tersebut, karena kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga yaitu Allah membimbing melalui nasihat dari orang-orang saleh. Allah selain menggunakan Alkitab, selain menggunakan melalui Roh Kudus, Allah juga menggunakan orang-orang di sekitar kita. Tetapi bukan sekedar orang di sekitar kita, tetapi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh di sini dimaksud adalah orang-orang yang sudah dewasa secara kerohanian. Allah memakai orang Kristen untuk menolong kita menemukan kehendak Tuhan. Seorang teman Kristen yang imannya sudah dewasa sering dapat memandang situasi atau dilema kita lebih objektif daripada kita sendiri. Ketika kita menghadapi dilema-dilema yang ada, mungkin kita bingung apa yang harus kita lakukan, kita bisa bertanya atau bisa kita sharing kepada orang-orang yang bisa dikatakan dewasa secara rohani. Maka kita akan melihat pertolongan dari dia melalui pandangan yang lebih objektif daripada kita sendiri. Lalu yang keempat, Allah membimbing orang percaya untuk melakukan kebenaran atau kejujuran melalui hati nurani. Hati nurani sering disebut di dalam Alkitab. Allah menggunakan hati nurani kita untuk memberi kita sebuah petunjuk. Banyak orang menganggap bahwa hati nurani itu sesuatu hal yang sangat tidak mereka inginkan. Kenapa? Karena hati nurani sangat mengganggu, hati nurani sangat merusak rencana dia ketika dia mau melakukan sesuatu, tetapi hati nurani dia di dalam hatinya bergejolak, dan hal itu membuat orang tersebut tidak nyaman karena hati nurani mengganggu dirinya. Dan
kebanyakan orang juga ingin bebas dari suara hati nurani. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, hati nurani dapat menjadi sumber yang berharga sesudah Alkitab untuk mendapatkan petunjuk Allah dalam situasi apapun. Jadi kita sudah belajar bersama cara Allah membimbing orang percaya di dalam kebenaran atau di dalam kejujuran, yaitu Alkitab, Roh Kudus, orang-orang saleh, dan hati nurani. Dan bagian Alkitab, Roh Kudus, dan orang-orang saleh mungkin kita sudah sering belajar, kita sudah memahami ketiga hal ini. Karena keterbatasan waktu saya tidak akan membahas keempat hal ini, tetapi saya akan memfokuskan kepada bagian yang keempat, yaitu hati nurani. Kita akan lihat bersama mengenai hati nurani. Hati nurani memiliki pengertian yaitu dalam bahasa Inggris yaitu conscience, yang berasal dari kata Latin yaitu conscientia, dan asal kata dari dua kata ini adalah con berarti dengan atau bersama, sedangkan kata kerja skir berarti mengetahui. Jadi kalau kita tarik dari dua pengertian itu, maka arti dari hati nurani di dalam bahasa Inggris atau bahasa Latin yaitu mengetahui dengan atau mengetahui bersama. Itu berdasarkan bahasa Inggris dan bahasa Latin. Sedangkan di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, yaitu suneidesis, yang berarti mengetahui dengan, melihat bersama, atau setuju dengan. Yang menjadi pertanyaan, mengetahui dengan siapa, melihat bersama siapa, setuju dengan siapa, yaitu mengetahui, melihat, dan setuju dengan kehendak Allah. Kita harus setuju dengan Tuhan mengenai hal-hal mana yang benar dan yang salah. Kita akan lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi dari hati nurani. Apa sih fungsi dari hati nurani? Yang pertama yaitu hati nurani memberikan masukan mengenai tindakan yang belum dilakukan. Kita akan buka ayatnya di dalam Roma 2. Roma 2 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Saudara, fungsi pertama dari hati nurani itu memberikan masukan mengenai tindakan yang akan kita lakukan atau yang belum kita lakukan. Hati nurani bekerja ketika ada satu ide atau ada perkataan atau ada tindakan yang sudah kita pikirkan yang akan kita lakukan, dan ketika hal itu muncul maka hati nurani kita akan memberikan masukan. Apakah perkataan yang akan kita katakan itu benar atau salah, atau pikiran kita itu yang akan kita lakukan itu benar atau salah, maka hati nurani itu akan memberikan masukan. Dia akan memberikan masukan kepada kita sehingga kita tidak salah dalam melakukan sebuah tindakan. Itu fungsi hati nurani yang pertama. Yang kedua yaitu hati nurani menuduh atau menenangkan. Jadi hati nurani ini berfungsi sebagai bagian dari menuduh atau menenangkan. Menuduh apa? Mungkin pada saat kita mengambil suatu tindakan dan tindakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka hati nurani akan menuduh kita. Hati nurani akan menuduh kita, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Padahal hal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hati nurani akan terus menuduh kita sehingga kita mengakui dan merubah hal tersebut. Mengakui bahwa kita telah melakukan hal yang salah dan meminta ampun kepada Allah. Dan yang kedua yaitu selain hati nurani menuduh, yaitu hati nurani juga dia menenangkan. Mungkin ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan kejujuran,
Mungkin ada waktu-waktu di mana teman kantor kita atau teman-teman kita mengajak kita untuk melakukan pencurian. Gitu. Ketika kita melakukan pencurian, tapi kita tidak melakukan, kita bilang ke teman kita, saya nggak mau melakukan itu. Karena kita tahu hal itu adalah hal yang salah. Dan ketika kita melakukan hal kebenaran tersebut, maka akan ada tekanan dari luar. Mungkin teman-teman kita akan bilang, apa sih kayak gitu aja nggak mau ikutan, apa sih kamu so suci, gitu. Apa sih kamu kayak gitu aja, kan itu buat kebaikan kamu. Dengan kamu misalnya mencuri, mungkin korupsi gitu. Kamu kan kalau kamu dapat uang itu akan membantu perekonomian kamu. Kalau kamu melakukan hal itu kan bukan sesuatu yang salah banget, gitu. Hanya ngambil dikit aja. Dan ketika kita ditekan oleh orang-orang di luar kita, maka hati nurani kita akan menenangkan kita. Meskipun teman-teman kerja kita atau orang lain menekan kita, menganggap kita telah melakukan hal yang salah, tetapi hati nurani kita menenangkan kita. Hati nurani kita menenangkan, mengingatkan bahwa apa yang sudah kamu lakukan itu adalah hal yang benar. Sehingga meskipun orang di sekitar kita menekan kita, tetapi di dalam hati kita ada kedamaian. Itulah fungsi hati nurani yang kedua. Lalu fungsi dari hati nurani yang ketiga yaitu hati nurani menilai tindakan-tindakan kita. Kalau tadi di pertama, hati nurani itu memberikan masukan kepada apa yang akan kita lakukan. Dan bagian yang ketiga ini dia menilai tindakan-tindakan kita. Kalau yang pertama dia menilai sebelum kita melakukan tindakan tersebut. Kalau bagian yang ketiga ini dia menilai tindakan yang sudah kita lakukan. Dan hati nurani menilai tindakan-tindakan kita. Ketika kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka hati nurani akan menyampaikan sebuah penilaian yang salah. Kalau kita melakukan tindakan yang benar, maka seperti yang di poin yang kedua tadi, hati nurani akan menenangkan kita. Itulah fungsi dari hati nurani. Yaitu yang pertama, memberikan masukan mengenai apa tindakan yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu hati nurani akan berfungsi sebagai pihak yang menuduh atau yang menenangkan. Yang ketiga yaitu menilai tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita lihat, fungsi dari hati nurani itu dia berfungsi dari awal hingga akhir. Kalau saudara lihat di gambar, saudara akan melihat bagaimana ada sebuah garis, bagaimana hati nurani itu berfungsi dari pojok kanan sampai pojok kiri. Dia berfungsi, misalnya ada seseorang berjalan dari titik A, maka hati nurani itu akan bekerja terus-menerus hingga dia sampai di titik finish atau di titik tujuan dia. Itulah fungsi dari hati nurani, untuk membimbing kita tetap melakukan kehendak Allah, untuk tetap kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan perintah firman Tuhan. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang selanjutnya, bagaimana menggunakan dan menanggapi hati nurani kita. Saudara, hati nurani berfungsi di setiap waktu, seperti yang tadi saya sudah katakan, tetapi kekuatan dari hati nurani itu berbeda-beda. Kekuatan dan kemampuannya untuk mempengaruhi kehidupan kita itu dia berubah-ubah. Kadang dia lemah, kadang dia kuat. Jika sebelum satu tindakan dilakukan atau baru menjadi rencana, baru mau dimulai, maka hati nurani akan berkomunikasi kepada kita tentang apakah tindakan tersebut benar atau salah. Dia akan ada di posisi yang tertinggi di dalam hati kita, di dalam hati nurani kita dia posisinya tinggi. Dia akan mengingatkan kepada kita apakah tindakan yang akan kita lakukan ke depan ini benar atau salah. Dia ada di titik yang tertinggi. Dan ketika di titik ini, yaitu pertempuran ada di pikiran kita. Titik di mana pertempuran untuk kemurnian, moral dan kejujuran harus dilaksanakan dan dimenangkan. Mungkin kita akan melakukan suatu tindakan A. Hati nurani kita mengingatkan hal itu salah, tetapi karena kita ingin melakukan hal tersebut, maka ada pertempuran di dalam pikiran kita, saya akan melakukan yang mana?
Apakah saya akan melakukan sesuai dengan pikiran saya atau sesuai dengan hati nurani yang diingatkan kepada diri kita. Dan di titik ini seharusnya kita sebagai orang percaya memenangkan pertempuran ini, yaitu dengan memilih kebenaran firman Tuhan. Dan ini titik di mana hati nurani ada di posisi yang tinggi di dalam hati kita. Dan setelah kita mengambil keputusan, saya mau melakukan tindakan ini. Setelah kita mengambil satu tindakan dan tindakan itu sedang kita lakukan, maka posisi hati nurani yang tadi di atas, maka dia akan berubah menjadi posisi yang paling bawah. Hati nurani akan berpindah posisi menjadi posisi yang paling bawah, dan kehendak kita menjadi posisi yang paling atas. Kenapa? Karena kita sedang melakukan tindakan tersebut. Dan suara hati nurani tidak lagi kita dengar, kita tidak lagi memperdulikan bisikan-bisikan dari hati nurani untuk membawa kita kepada hal yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita hanya melakukan apa yang sesuai dengan pikiran kita. Dan ketika setelah kita melakukan tindakan tersebut, sudah selesai tindakan tersebut kita lakukan, maka posisi hati nurani ini akan kembali naik di posisi tertinggi dalam hidup kita. Dia akan menjadi posisi yang tinggi kembali, dan dia akan menegur kita kalau kita salah, dia akan menenangkan kita kalau kita melakukan hal yang benar. Dan kita dapat lihat contoh bagaimana hati nurani itu bekerja di dalam kehidupan. Kita akan melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita buka terlebih dahulu di dalam Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Yang pertama kita lihat kisah mengenai Adam dan Hawa ketika dia jatuh di dalam dosa. Kita tandai dulu ayat tersebut, Kejadian 3 ini. Dan kita akan buka satu ayat lagi, yaitu dalam 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Kita lihat saudara, dua ayat ini dalam Kejadian 3 dan 2 Samuel 24, bagaimana kisah Adam dan Hawa ketika dia melanggar perintah Tuhan. Kita lihat hati nurani dari Adam dan Hawa ini muncul gitu ya. Ketika Adam dan Hawa sudah melakukan tindakan tersebut, ketika Adam dan Hawa melakukan tindakan, maka pikiran dia atau kehidupan dia menjadi yang tinggi, hati nurani ada di posisi bawah. Tetapi kita lihat ketika hal itu sudah dilakukan, maka hati nurani itu akan di posisi tertinggi dan dia akan menegur. Kalau contoh dalam kisah Adam dan Hawa, dia hati nurani menegur dia. Kenapa? Karena Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana respon dari Adam dan Hawa. Meskipun hati nuraninya mengingatkan kepada dia, tetapi kita lihat Adam dan Hawa, dia malah sembunyi. Dia sembunyi, kenapa sembunyi? Karena hati nurani terus menekan dia dan mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan sebuah kesalahan, yaitu melanggar perintah Allah. Dan kita lihat di dalam kisah yang kedua, di dalam 2 Samuel, bagaimana Daud ketika telah melakukan sebuah tindakan dan tindakan itu salah, sama gitu kayak Adam dan Hawa tadi. Ketika Daud melakukan tindakan, maka kehendaknya yang ada di atas dan hati nurani di bawah. Tetapi ketika tindakan itu telah dilakukan, maka hati nurani akan berubah menjadi posisi yang paling atas, dan hati nurani itu akan menilai tindakan tersebut. Dan kita lihat hati nurani itu menekan kehidupan Daud, dan kita lihat bagaimana respon Daud. Dia menyadari. Di sini dikatakan
Berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Kita lihat bagaimana respon Daud ketika hati nuraninya menekan dia, mengingatkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Daud meresponi hati nuraninya. Dia menyadari dia salah dan dia meminta ampun kepada Allah. Dan itulah bagaimana cara kita menggunakan dan menanggapi hati nurani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika hati nurani itu bekerja dalam hati kita bisa menanggapi hati nurani itu dengan dua cara, seperti Adam dan Hawa atau seperti Daud. Dan kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu apa sih yang dinilai oleh hati nurani, apa aja yang dinilai dari hati nurani. Yang pertama yaitu hati nurani menilai kata-kata kita. Saudara, hati nurani itu berbicara tentang jauh lebih banyak hal-hal yang ada di dalamnya daripada hanya tindakan-tindakan kita. Oleh karena itu, hati nurani menilai kata-kata kita yang pertama. Ketika kita melakukan suatu tindakan kata-kata, ketika kita berkata-kata, maka hati nurani akan bekerja. Mungkin ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, mungkin ketika kita sedang jalan-jalan gitu ya, ke toko swalayan, mungkin ke pasar, ketika kita sedang nanya sebuah barang, lalu kita merespon dengan hal yang buruk, maka hati nurani kita akan mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan, tindakan apa yang sudah kita lakukan. Itu mungkin kata-kata kita sudah menyinggung orang tersebut, atau kata-kata kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hati nurani itu setelah kita mengatakan, dia akan menilai kata-kata kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, hati nurani menilai pikiran kita. Mungkin di dalam segala sesuatu muncul mulai dari pikiran kita gitu. Oh, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini. Dan pikiran kita pun dipengaruhi oleh hati nurani. Ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia akan menekan kita agar kita tidak melakukan hal tersebut. Dan jika kita memikirkan hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka hati nurani akan bekerja dengan menenangkan kita dan memberikan penilaian bahwa apa yang kita lakukan itu baik atau salah. Lalu yang ketiga, hati nurani itu menilai sikap-sikap kita. Bagaimana sikap kita kepada orang lain, bagaimana respon kita kepada orang lain, hati nurani menilai juga. Dan yang terakhir, hati nurani menilai motivasi-motivasi kita. Mungkin ketika kita melakukan suatu pekerjaan, mungkin kita disuruh oleh atasan kita atau oleh pimpinan kita, ketika kita melakukan ada motivasi yang salah. Saya yang penting ngelakuin aja. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, maka hati nurani kita akan bekerja. Dia akan menegur kita, kenapa kamu melakukan hal tersebut dengan asal-asalan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut hanya karena supaya dilihat oleh orang lain lebih hebat. Dan kalau kita lihat mengenai apa yang dinilai oleh hati nurani ini, dari keempat hal itu, kata-kata, pikiran, sikap, dan motivasi, kita melihat bahwa hati nurani memegang kendali seluruh kehidupan kita. Dia bekerja di dalam setiap apapun yang akan kita lakukan, baik kata-kata kita, pikiran kita, sikap maupun motivasi-motivasi kita. Lalu kita akan lanjut mengenai pembahasan hati nurani ini. Ada seorang tokoh, yaitu dia seorang pakar dari pemuritan, dia bernama Jerry White. Dia membuat jenis-jenis hati nurani. Dia mengelompokkan jenis-jenis hati nurani. Yang pertama, jenis yang pertama yang dia kelompokkan yaitu hati nurani yang baik. Kita akan lihat di dalam ayat Kisah Para Rasul 23. Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama.
Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama di sana dikatakan, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Kita lihat berdasarkan ayat yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul 23 ayat 1, di sana dikatakan bahwa Paulus menyampaikan bahwa sampai hari ini dia tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dan kalau kita lihat ayat tersebut bukan bermaksud berarti bahwa Paulus tidak pernah berbuat dosa atau melanggar perintah Tuhan, bukan itu. Atau melanggar hati nurani, bukan itu. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus di sini yaitu ketika hati nuraninya berbicara, dia menanggapinya dengan segera dan dengan tepat. Ketika dia mau melakukan sesuatu, ketika hati nuraninya berkata-kata dalam hatinya, apakah tindakan tersebut benar atau salah, Paulus meresponi itu dengan baik dan dengan tepat. Dia memeriksa apakah tindakan tersebut sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa hati nurani yang baik adalah di hadapan Allah. Dan hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah dasar bagi penilaian pribadinya dan juga bagi hati nuraninya. Hal yang kedua, jenis hati nurani yang kedua, yaitu hati nurani yang jahat. Kita akan buka bersama di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-22, saya akan bacakan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Lalu kita akan buka satu ayat lagi kita mundur di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang olehnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, jenis hati nurani yang kedua itu hati nurani yang jahat. Dan kalau kita lihat dari ayat yang telah kita baca dari dua ayat tadi, yaitu Ibrani 10 ayat 22 dan Ibrani 9 ayat 14. Di sana kita dapat melihat bahwa hati nurani yang jahat itu mengandung pengetahuan akan dosa, yaitu perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang belum diakui dan disucikan. Jadi hati nurani yang jahat yaitu hati nurani yang dia tahu Tuhan setelah membasuh hati nuraninya dari yang jahat dengan air yang murni, Tuhan sudah menebus dia, tetapi hati nurani yang jahat ini adalah hati nurani yang belum mau mengakui dan belum mau disucikan oleh Allah itu. Meskipun Allah sudah melakukan hal yang besar untuk menyucikan, untuk membersihkan hati nurani kita atau hidup kita. Dan hati nurani yang jahat adalah hati nurani yang belum mau menerima hal tersebut. Dan belum mau mengakui hal tersebut. Belum mau mengakui pengorbanan Tuhan Yesus, belum mau disucikan oleh hal tersebut. Dan itu jenis hati nurani yang kedua, yaitu hati nurani yang jahat. Jadi dia tahu kebenaran tapi dia belum mau melakukan. Lalu jenis hati nurani yang ketiga yaitu hati nurani yang hangus. Kita lihat di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 18 sampai 19. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 18-19 tadi di sana jelaskan bahwa hati nuraninya telah dibuat menjadi tidak peka. Mereka bersifat munafik dan tidak berperasaan.
Dan mula-mula orang seperti ini mereka adalah orang yang peka terhadap hati nurani mereka. Tetapi lama-kelamaan hati nurani ini dihanguskan dan dirusak oleh toleransi terhadap dosa. Sehingga dia berubah menjadi tidak peka. Dan pada akhirnya hati nurani yang hangus menjadi diam, tetapi dosa yang sama dilakukan ketika dosa yang sama dilakukan secara berulang-ulang. Jadi jenis hati nurani yang hangus, jenis hati nurani yang ketiga ini, jenis hati nurani yang hangus yaitu hati nurani yang dia tadinya peka, tetapi karena dia toleransi terhadap dosa, cuman dosa kecil kok, cuman dosa kecil dikit-dikit kok. Lama-kelamaan hal itu dikit kecil, lama-lama jadi kebiasaan. Dan hal itu membuat dia menjadi tidak peka lagi. Hati nuraninya tidak peka lagi. Kenapa? Karena dia mentoleransi dosa yang masuk ke dalam hatinya. Dan pertanyaannya, kalau begitu dari hati nurani yang peka bisa menjadi hati nurani yang tidak peka. Lalu pertanyaannya, apakah hati nurani yang tidak peka atau yang hangus ini dapat dirubah menjadi hati nurani yang peka lagi? Jawabannya adalah hati nurani dapat mengalami penyembuhan. Jika hati nurani telah kehilangan kepekaannya, dia dapat dilatih kembali untuk kembali peka. Jadi, jika hati nurani sudah tidak peka, hati nurani itu bisa kembali menjadi hati nurani yang peka dengan cara kita melatihnya, mengaktifkan kembali hati nurani itu setiap hari, dan mendasarkan tindakan kita atau hati nurani kita dengan firman Allah. Dan untuk merubah hati nurani kita yang tidak peka kepada hati nurani yang peka kembali itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Kenapa? Karena kita harus membiasakan kembali kehidupan kita, mengaktifkan kembali hati nurani kita, mengaktifkan kembali kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan hal itu perlu proses kembali. Lalu jenis hati nurani yang selanjutnya yaitu hati nurani yang lemah. Dan hati nurani yang lemah di sini dimaksud adalah yaitu orang percaya tetapi cara pandang hidupnya itu cara pandang sinkritisme. Dia bisa dibilang seorang yang baru percaya sama Tuhan, tetapi pemahaman pengetahuan tentang firman, karena pengetahuan tentang firman masih belum kuat, masih belum banyak, sehingga pemahaman nilai-nilai dunianya masih besar, sehingga masih melakukan hal-hal dunia. Dia sudah percaya sama Tuhan, dia sudah tahu kebenaran, tetapi karena belum tahu banyak mengenai firman Tuhan, karena dia petobat baru, sehingga dalam menjalani kehidupannya dia menjalani kehidupan yang sesuai dengan pengalaman dia, dengan pemahaman sebelum dia bertobat. Dan hati nurani yang lemah di sini dimaksud adalah mentoleransi hal-hal dunia. Kita ambil contoh, misalnya ada orang-orang yang bilang, udah bohong dikit-dikit aja nggak apa-apa, nggak masalah, kan cuman dosa kecil. Kita nggak mengenal itu. Semua dosa sama, semua bohong itu sama. Atau mungkin buat bapak ibu yang bekerja atau mempunyai bisnis, mungkin di dalam marketplace kita sangat mengenal dengan kata-kata ini, yaitu kalau nggak bohong nggak akan bisa jalan bisnisnya. Dan kita sebagai orang-orang percaya kita melakukan hal-hal tersebut. Kita beranggapan bahwa kalau saya nggak bohong, bisnis saya nggak akan jalan. Kalau saya nggak bohong, bisnis saya nggak akan bisa bersaing dengan yang lain. Dan kita tahu semua bahwa itu adalah hal yang salah, hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena orang ini adalah orang yang belum memperdalam firman Tuhan dengan baik, maka nilai-nilai di dalam kehidupannya masih
dibungkus oleh nilai-nilai kehidupan duniawi, kehidupan sebelum dia bertobat. Lalu jenis hati nurani yang terakhir yaitu hati nurani yang najis. Kita akan lihat di dalam Titus 1 ayat 15. Titus 1 ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Saudara, jika kita secara terus-menerus mengabaikan firman Tuhan dan hati nurani kita, maka hati nurani kita akan menjadi najis. Dan di dalam keadaan ini, hati nurani kehilangan kemampuannya untuk membedakan apa yang benar dan yang salah. Dan sebenarnya akan lebih banyak, lebih condong menyetujui apa yang najis. Seperti dalam ayat Titus tadi dia katakan bahwa baik akal maupun suara hati mereka najis. Oleh karena itu, biarlah hati nurani yang najis ini jauh daripada kehidupan kita. Mungkin kita sudah mendengar firman Tuhan, hati nurani kita sudah bekerja dalam hati kita, menegur kita, tetapi kita masih tegar tengkuk dengan kedagingan kita, maka lama-kelamaan percayalah bahwa hati nurani kita akan menjadi hati yang najis. Dan saya akan menyederhanakan jenis-jenis hati nurani ke dalam sebuah kolom. Ya Bapak Ibu bisa lihat kolom tersebut. Di sana saya menempatkan hati nurani yang baik, hati nurani yang jahat, hati nurani yang hangus, hati nurani yang lemah, hati nurani yang najis. Dan di atas Bapak Ibu bisa lihat itu orang percaya dan orang belum percaya. Dan kalau kita lihat jenis-jenis hati nurani ini, maka hati nurani yang baik adalah hati nurani yang benar-benar ada di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena hati nurani yang baik adalah hati nurani yang melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia mengaktifkan hati nuraninya dan mengikuti apa perkataan Tuhan. Sedangkan hati nurani yang jahat itu dia bisa dilakukan oleh orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Hati nurani yang hangus juga bisa dilakukan oleh orang yang percaya atau belum percaya. Hati nurani yang lemah juga bisa dilakukan oleh orang percaya dan orang belum percaya. Sedangkan hati nurani yang najis adalah hati nurani yang dimiliki oleh orang yang belum percaya. Itu adalah jenis-jenis hati nurani yang dikembangkan oleh Jerry White. Dan kita akan masuk ke dalam bagian selanjutnya. Lalu bagaimana kita menanggapi hati nurani dengan tepat? Karena hati nurani saja tidak cukup, kita harus mengambil langkah tertentu untuk menguji benar atau tidaknya desakan-desakan hati nurani tersebut. Saudara bisa lihat di dalam gambar, itu ada langkah-langkah bagaimana sesuatu tindakan terjadi. Kalau kita lihat di posisi yang paling atas, di sana mungkin kita mulai muncul ide di dalam pikiran kita. Muncul ide tentang tindakan yang akan kita lakukan, atau ide tentang kata-kata yang akan kita lakukan, atau ide tentang pikiran yang akan kita lakukan, atau sikap yang akan kita lakukan. Itu muncul. Lalu setelah hal itu muncul, seperti yang tadi di awal-awal kita sudah pelajari bersama, maka hati nurani itu akan membuat sebuah penilaian. Hati nurani akan muncul mengenai ide tersebut, dan hati nurani akan berkomunikasi dengan akal budi kita. Dan perlu kita pahami bahwa akal budi di sini yang dimaksudkan itu bukan produk dari pikiran kita, tetapi akal budi yang dimaksud di sini seperti yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi yang dimaksud di sini adalah budi yang sesuai dengan Roma 12 ayat 2 ini. Dan di tahap yang kedua, hati nurani membuat penilaian dan berkomunikasi dengan akal budi. Terus sebagai contoh, saudara punya kesempatan buat korupsi. Mungkin saudara bekerja di suatu perkantoran atau sebuah usaha.
Mungkin ada kesempatan buat kita melakukan korupsi, melakukan pencurian. Dan ketika kita mulai muncul ide itu, saya mau korupsi gitu ya. Maka hati nurani itu akan menunjukkan penilaiannya. Hati nurani akan mengatakan bahwa hal itu salah. Hal itu tidak baik untuk dilakukan, hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan sedangkan di bagian lain pikiran kita bilang nggak salah kok. Kalau kamu lakuin itu, kalau kamu ngambil uang korupsi itu, kamu bisa bagiin ke orang lain dan kamu akan memberkati orang lain. Gitu. Atau nggak apa-apa kok, korupsi aja itu kan harusnya kamu dapat penghargaan. Tapi karena kamu nggak dikasih penghargaan itu, ya kamu ambil itu aja. Dan banyak sekali alasan-alasan yang akan muncul di dalam pikiran kita. Lalu ketika hal itu sudah terjadi dalam pikiran kita, maka kita akan mengambil satu tindakan. Ketika hati nurani bilang itu salah, tapi pikiran kita bilang enggak kok, itu enggak salah gitu. Ketika itu hati nurani sedang membuat penilaian dan berkomunikasi dengan akal budi kita, maka kita akan mengambil satu tindakan. Dan perlu diingat bahwa akal budi tidak selalu baik. Akal akan selalu mengikuti budi. Ya, sekali lagi, akal akan selalu mengikuti budi. Kalau budi kita bagus, maka akal kita juga akan bagus. Kebalikannya, kalau budi kita buruk, maka akal kita juga akan buruk. Oleh karena itu, ketika kita mengambil suatu tindakan, itu akan berpengaruh oleh hal itu. Gitu. Kalau budi kita bagus, kalau kita mengisi budi kita dengan firman Tuhan, budi kita dengan orang-orang yang mengikuti juga nilai-nilai kehidupan Kristen, maka akal kita akan memberikan penilaian yang baik atau akal kita akan mengambil hal yang baik dari budi kita. Misalnya seperti tadi korupsi. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, ketika ada hal itu di depan kita, maka budi kita baik. Kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mengikuti hati nurani kita. Dan ketika hal itu ada, maka akal kita juga pasti akan terpengaruh oleh budi ini. Akal itu pasti akan mengambil satu keputusan yang saya nggak akan ngelakuin itu karena itu hal yang salah. Dan berbeda kalau budi kita selalu diisi dengan hal-hal duniawi. Misalnya kita bermain dengan teman-teman yang suka bohong, kita main dengan teman-teman yang suka melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka ketika kesempatan itu muncul untuk melakukan korupsi, maka budi ini, karena budi ini buruk, maka budi ini akan mempengaruhi akal kita, dan akal kita ini akan mengatakan bahwa nggak apa-apa melakukan itu, lakuin aja. Dan pada akhirnya kita akan mengambil tindakan, ya kita melakukan itu. Dan pada akhirnya tindakan itu dilakukan, dan kalau budi kita baik, maka kita akan mengikuti peringatan dari hati nurani kita, dan kita akan mengecek terlebih dahulu apakah hal itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan itu kita akan melakukan tindakan berdasarkan iman kita, berdasarkan hal yang kita percayai. Sedangkan ketika kita melakukan hal yang budi kita salah, budi kita diisi dengan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mengambil satu tindakan yang sesuai dengan kemauan kita aja. Mau itu benar, mau itu salah, ya pokoknya saya akan lakukan. Kenapa? Karena budi kita ini buruk. Budi kita tidak pernah diisi dengan kebenaran firman Tuhan atau diisi dengan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Lalu kita akan masuk ke dalam bagian yang selanjutnya, yaitu langkah praktis untuk melatih kejujuran. Gimana sih langkah praktis buat saya melakukan kejujuran ini? Gitu. Yang tadi udah dijelasin. Kita akan masuk ke dalam langkah praktisnya. Ada 5 langkah praktis. Yang pertama, yaitu yang terpenting, yaitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jalan satu-satunya memiliki hati nurani Kristen atau hati nurani yang baik adalah dengan menjadi seorang yang percaya sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, hal yang paling penting yang utama ya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mungkin ada yang melihat Biblical Night ini, mungkin ada saudara, bapak ibu atau saudara yang belum percaya sama Tuhan. Ini saatnya yang tepat untuk kita memiliki hati nurani yang baik, untuk memiliki hati nurani yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dengan percaya sama Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita kenali dan akui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita mulai mengakui, kita kenali bahwa saya orang yang berdosa, dan dosa itu telah membuat pemisah antara saya dengan Tuhan. Setelah itu, sadari bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Dia menawarkan hidup yang kekal sebagai hadiah gratis. Dan yang ketiga, setelah kita melakukan itu, kita minta kepada Tuhan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan memberi kita hidup yang kekal. Dan setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita, dalam hidup kita, maka hati nurani kita mempunyai 2 sumber yang baru, yaitu Roh Kudus dan Alkitab. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, maka kita percaya sama Roh Kudus dan Alkitab. Kita punya sumber yang baru, gitu, 2 sumber yang baru. Dan kedua ini, Roh Kudus dan Alkitab, sangat penting untuk membuat hati nurani kita menjadi alat seperti yang Allah maksudkan. Lalu langkah yang kedua setelah kita menerima Tuhan, yaitu membaca Alkitab dengan teratur. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua sudah percaya sama Tuhan sudah lama gitu, sudah menyerahkan hidup sama Tuhan sudah lama. Tetapi mungkin yang kedua ini belum dilakukan gitu ya, membaca Alkitab dengan teratur. Langkah yang kedua itu membaca Alkitab dengan teratur. Jadi Bapak Ibu Saudara semua harus membiasakan diri untuk membaca Alkitab dengan teratur. Mungkin kita merasa, saya udah dengerin firman Tuhan kok setiap minggu, saya udah denger renungan kok setiap minggu, setiap hari gitu. Dan hal itu gak cukup. Mungkin kita merasa udah cukup lah, cuman datang ke ibadah gitu dengar firman udah cukup. Enggak. Bapak Ibu masih perlu, saudara-saudara semua masih membutuhkan untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Kita harus menyediakan waktu setiap hari untuk membaca Alkitab dan berdoa mengenai apa yang kita baca. Jadi yang kedua yaitu kita harus membaca Alkitab secara teratur. Kita harus mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Lalu setelah kita membaca firman Tuhan dengan teratur, yang ketiga yaitu tulis. Berdasarkan ayat Alkitab yang sudah kita baca, tuliskan hal praktis apa yang harus saudara lakukan setelah membaca Alkitab tersebut. Misalnya kita baca satu bagian firman Tuhan, lalu di sana dikatakan tetaplah berdoa. Dan setelah kita membaca tetaplah berdoa itu, saudara mulai tuliskan hal praktis apa yang bisa saudara lakukan berdasarkan ayat yang sudah saudara baca. Tulis, setelah ditulis, belajarlah melakukan apa yang sudah saudara dapatkan. Jadi kalau yang tadi tetaplah berdoa, lalu saudara tulis hal praktis, berdoa setiap hari, berdoa setiap saat sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah saudara tulis, belajar melakukan hal tersebut.
melakukan apa yang saudara dapatkan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Dan yang terakhir, langkah praktis yang terakhir yaitu menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab dihafalkan dapat menjadi alat bagi Roh Kudus untuk melatih hati nurani kita. Mengisi pikiran dengan ayat Alkitab akan menghasilkan efek yang luar biasa kepada kepekaan hati nurani kita. Jadi dengan menghafalkan ayat-ayat Alkitab, ketika kita menghadapi suatu persimpangan, mungkin kita bingung mau pilih yang mana gitu ya. Dan karena kita setiap hari menghafal ayat-ayat Alkitab, maka kita akan mulai menyadari, mungkin kita bingung, saya harus pilih yang mana. Tetapi karena kita membaca Alkitab setiap hari, Roh Kudus akan bisa menggunakan ayat-ayat yang kita hafalkan untuk menolong kita. Mungkin Roh Kudus akan mengingatkan suatu ayat tertentu yang kita hafalkan, dan ayat itu akan menolong kita. Kita harus melatih hati nurani kita untuk memberi respon yang seharusnya. Dan hal ini tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Kita harus mengambil keputusan dengan tekad untuk melakukannya dan dengan rajin mencapainya. Biarlah langkah-langkah praktis ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan kita dapat melatih kita untuk melakukan kejujuran-kejujuran di dalam kehidupan kita. Dan kita masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan, yaitu kejujuran lebih kompleks daripada sekedar tidak mencuri uang atau tidak mengatakan suatu kebohongan. Kejujuran melibatkan motivasi kita yang terdalam dalam meliputi setiap segi kehidupan kita. Kejujuran menuntut seorang untuk mengesampingkan dusta, penipuan, penyontekan, fitnah atau tipu daya, bahkan sikap diam. Hanya dengan memberi definisi dan penggambaran tentang kejujuran tidak sama dengan bertindak jujur. Jadi kita udah belajar hari ini tentang bagaimana melakukan kebenaran atau kejujuran. Semua hal itu tidak bisa dikatakan kita sudah melakukan tindakan yang jujur atau benar gitu. Dengan kita memahami ini, bukan, itu belum bisa dikatakan kita sudah bertindak jujur atau benar. Tetapi bagaimanakah kita dapat menerapkan pengetahuan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Biarlah pembahasan kita hari ini mengenai kebenaran ini, prinsip-prinsip Alkitab tentang kebenaran atau kejujuran ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan kita kehidupan yang peka terhadap hati nurani kita, dan lebih dari itu kehidupan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah semua menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar semua tentang hati nurani yang ditinjau dari firman Tuhan. Seringkali kita tidak dapat menguasai hati nurani kita masing-masing. Tetapi pada sore hari ini, firman Tuhan jelas memberikan jalan pada kita supaya hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita berdoa supaya Roh Kudus saja yang akan memeteraikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup kita memperkenankan Tuhan. Mari kita akan tutup Biblical Night pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar penjelasan tentang hati nurani. Apa itu hati nurani? Dan bagaimana caranya kami dapat menguasai hati nurani kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Seringkali apa yang kami lakukan bertentangan dengan hati nurani kami. Seringkali kami menekan hati nurani kami sehingga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pada sore hari ini kami tahu Tuhan jalan keluarnya. Kami akan menyerahkan seluruh keberadaan kami, hati, pikiran, jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memimpin sehingga kami tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani.
Sehingga apa yang kami lakukan itu menduka citakan Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba Tuhan yang sudah menerangkan ini semua. Berkati dengan berkat-Mu dari surga, dengan hikmat-Mu, dengan Roh Allah, sehingga pelayanannya pada hari-hari berikutnya boleh terus makin bertambah-tambah dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan hari ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin kami semua. Istirahat kami malam hari ini dengan tenang, dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh mendapat rahmat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami. Ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat malam.